Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat sahabat Miracle TV yang sudah kasih kesempatan kepada saya untuk bersaksi, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dimanapun kita berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa ini bukan satu kebetulan, tapi semua ada dalam rancangan Tuhan, dan ini harus saya sampaikan karena ini bukan untuk saya secara pribadi, tapi untuk kita semua yang ada di dalam dunia ini. Jadi saya ini asalnya dari NTT, umur saya 21 tahun. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, orang tua saya petani, dan kita ada 6 bersaudara. Abang saya 4, dan adik saya bungsu cewek, dan saya anak kelima, dan saya sekarang tinggal di Malang kerja. Di sini saya mau menyampaikan kesaksian saya tentang mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya untuk menyampaikannya kepada kita semua. Saya terlahir Kristen dan orang tua saya juga Kristen dari kecil. Saya dari kecil itu hidup seperti biasa, dan semakin saya bertumbuh dewasa hingga umur yang ke-20 tahun, saya menjalani kehidupan saya di luar kehendak Tuhan. Semakin saya bertumbuh dewasa, hidup saya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berjalan mengikuti apa yang saya mau. Bukan berarti saya nakal, melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi saya tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya setiap hari. Waktu saya sekolah, saya tamat SMP, lanjut lagi ke SMA. Setelah saya lulus SMA, hingga hari ini saya bekerja. Dan waktu saya tamat SMA, waktu belum keluar pulau untuk bekerja itu, saya tinggal dengan kedua orang tua saya di kampung halaman saya. Nah, waktu saya di kampung halaman saya itu, di gereja kita itu, selalu dikasih kesempatan untuk pemuda-pemudi harus ambil waktu, kesempatan untuk melayani di gereja. Nah, waktu saya dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, terkadang saya melarikan diri dari pelayanan. Saya tidak mau melayani Tuhan, karena saya merasa bahwa saya tidak akan pernah bisa untuk melayani Tuhan, merasa untuk apa pelayanan. Saya sempat bertanya tujuan saya pelayanan untuk apa seperti itu. Tapi saat itu Tuhan tetap memberkati kehidupan saya, Tuhan tetap melindungi saya. Saya menjalani kehidupan saya seperti biasa. Sehingga pada akhirnya waktu saya punya niat untuk bekerja, Tuhan mudahkan perjalanan saya. Akhirnya saya keluar pulau untuk bekerja. Waktu saya sudah di luar pulau untuk bekerja, di situ saya diproses Tuhan. Saya mengalami banyak hal, saya mengalami banyak tantangan, banyak ujian, banyak masalah. Yang secara manusia, kalau mau pakai kekuatan sendiri, saya tidak mampu untuk melewati itu semua. Dan lewat proses yang saya alami itu, hingga pada akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam mimpi. Ya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Apa kabar semua saudaraku? Harapanku kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang pemudi di mana ia mengalami akan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia membuat perbandingan ketika dia hidup bersama dengan Tuhan dan ketika ia tidak bersama dengan Tuhan. Itu sangat-sangat berbeda. Sehingga pada akhirnya banyak tantangan, banyak persoalan yang sangat berat menimpakan kehidupannya, dan tentunya ia juga mengalami yang namanya putus asa. Tetapi disitulah tangan Tuhan mulai bekerja. Akhirnya ia
dengan berbagai macam hal yang sudah ia alami dan membuatnya ingin menyerah, namun Tuhan tak mengizinkan hal tersebut untuk terjadi dalam kehidupannya, seperti video yang sudah kita dengarkan tadi. Dan mari kita sama-sama lanjut menonton video kesaksiannya, bagaimana Tuhan membentuknya untuk menjadi seorang pemuda yang sangat luar biasa, pemuda yang sangat kuat menghadapi akan setiap persoalan hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, tanpa berbasa-basi, mari kita lanjut menonton akan video kesaksian berikut ini. Silahkan. Waktu saya kerja itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, saya bekerja itu terkadang saya ingat Tuhan, terkadang tidak ingat Tuhan. Artinya tergantung mood saya. Saya mau berdoa, mau menyembah, mau baca Alkitab itu kalau saya punya semangat. Dan saya merasa kehidupan saya di luar Tuhan juga baik, seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga berjalannya waktu, di tanggal 4 Juni tahun 2024, saya mimpi. Dari kecil hingga umur 20 tahun, baru saya mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di tanggal 4 Juni tahun 2024, di jam 1 subuh, saya tidur, tiba-tiba saya mimpi. Saya itu mimpi, dalam mimpi itu, saya mendengar seperti ada suara, tapi angin, seperti angin kencang, tapi bukan angin, seperti suara burung, seperti itu. Terus, tiba-tiba, saya dengar satu suara, yang berbicara kepada saya, engkau mengejar duniawi, seperti itu. Setelah saya mimpi itu, awalnya itu saya berusaha untuk buka mata saya, tapi sulit sekali untuk buka mata saya, karena dalam keadaan yang sangat mengantuk saat itu. Dan setelah itu, saya diperlihatkan satu firman, saya dikasih satu firman Tuhan, dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 1. Pak bisa bantu saya untuk menampilkan ayat itu? Baik. Oke, di 1 Korintus 14 ayat 1. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu Alkitabnya, sebentar, tidak lama. Oke, 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama. Baik, saya bacakan. Sekali lagi tentang karunia roh. Betul ya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Betul itu? Korintus 14 ayat 1? Iya. Oke, amin. Setelah saya mimpi firman itu, saya tersadar. Di situ saya tersadar, saya bangun, waktu itu belum punya Alkitab, saya belum beli Alkitab, dan waktu itu di handphone saya itu, HP saya itu ada aplikasi Alkitab, jadi saya bangun itu langsung buka Alkitab, saya baca firman itu, tapi besok paginya saya bangun, ya beraktivitas seperti biasa, saya kerja, dan saya tidak memikirkan mimpi itu karena saya berpikir itu cuma sekedar mimpi, cuma mimpi seperti itu. Berjalannya waktu, saya menjalani hari-hari saya seperti biasa. Di tanggal tanggal 11 Juni tahun 2024 lagi, di jam yang sama tapi di siang hari. Di siang hari, di jam 1, itu saya mimpi lagi. Di saat tidur itu saya mimpi, saya seperti di satu tempat. Dalam mimpi itu ada ibu saya yang ikut juga. Terus saya lihat sekeliling saya itu pemandangannya indah seperti itu. Jadi saya bilang ke ibu saya, "Ma, tolong foto dong," seperti itu. Jadi saya difoto sebanyak 3 kali. Tapi waktu saya lihat hasil foto
yang ketiga, itu waktu saya lihat foto itu langsung lihat ke hasil foto yang ketiga. Jadi waktu saya lihat hasil foto yang ketiga, saya melihat Tuhan Yesus berdiri di belakang saya, mati di atas kayu salib, memakai mahkota duri, dan di belakangnya itu seperti ada api yang berkobar. Lalu saya kaget, saya bilang ke mama saya, "Mah, ada Tuhan Yesus di belakang saya," seperti itu. Saya langsung tersadar dari mimpi saya. Mulai dari situ, saya sudah mulai bertanya-tanya dalam hati saya, Tuhan, ini maksudnya apa? Tapi saya mencoba untuk tidak menghiraukan mimpi saya, karena saya kembali berpikir, cuma mimpi. Tapi ketika saya mencoba untuk tidak menghiraukan mimpi saya itu selalu diingatkan Tuhan, kamu harus cari tahu. Saya sempat, Tuhan, saya harus cari tahu bagaimana, kan saya juga tidak mengerti seperti itu. Tapi ada rasa kepo dalam hati saya, ingin tahu ini maksudnya apa. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya petunjuk, saya ingin tahu mimpi saya ini apa artinya, seperti itu. Tapi saat itu Tuhan tidak langsung menjawab doa saya. Saya tetap menjalani hari-hari saya, sehingga di tanggal 14 Juni, di malam hari, di jam yang sama, jam 1 subuh, saya mimpi lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi di kamar saya itu, saya punya teman kerja, ya, kita satu tempat kerja. Teman saya ini dari agama sebelah, agama tetangga, dan waktu itu dia sempat izin di majikan saya untuk pulang, jadi saya sendiri tidur di kamar saya. Nah, di tempat tidur kita itu seperti bertingkat, jadi teman saya ini tempat tidurnya di bawah, saya di atas, di tempat tidur bagian atas. Jadi waktu dia pulang, saya sendiri di kamar. Di malam hari saya tidur, di jam 1 subuh itu, saya mimpi lagi. Awal mimpi itu, saya seperti di satu tempat, itu ada seperti ada lomba. Lomba itu di laut, jadi kita saya naik perahu, jadi katanya kalau di atas perahu terus diombang-ambingkan oleh ombak, dan kalau terjatuh ke dalam laut, itu pemenangnya. Jadi saya ikuti lomba itu sebanyak 3 kali, terus saya bilang, saya capek, jadi saya mau istirahat. Jalan cerita tiba-tiba, tidak lama kemudian, ada pengumuman tentang yang juara lomba. Saya juaranya. Saya sempat berpikir, kan tadi cuma ikut 3 kali, kok saya juara seperti itu. Jadi saya terima pialanya itu piala emas. Lalu orang-orang yang tadi, teman-teman saya yang tadi ikut lomba itu, mereka sempat kayak bilang, Monica ini kan tadi cuma ikut kegiatan ini kan cuma 3 kali, kok dia bisa juara seperti itu. Lalu saya lihat itu mereka marah, saya mau dibunuh. Saya dikejar untuk dibunuh, jadi saya berusaha melarikan diri saya. Saya melarikan diri saya, bersembunyi di satu rumah. Rumah itu seperti rumah bambu, tapi bertingkat. Jadi saya mencoba untuk bersembunyi di situ. Saya bersembunyi di situ, beberapa lama kemudian, saya melihat banyak orang seperti membawa obor dan bawa pedang, dan itu tiba-tiba saya itu dikelilingi banyak orang, banyak yang membawa senjata untuk menangkap saya. Lalu ketika mereka menangkap saya, tiba-tiba bukan saya yang ditangkap, tapi ada seorang wanita yang ditangkap. Dia ditangkap, di kiri kanan itu ada penjahat, membawa dia masuk ke suatu ruangan, lalu tiba-tiba ada seseorang, waktu itu saya lihat dia itu pegang pedang, lalu dia bilang,
bukannya wanita ini yang tadi juara ya. Lalu saya ditikam pakai pedang itu, saya terjatuh. Saya terjatuh itu tidak sadarkan diri seperti itu. Lalu saya lihat wanita ini sudah dibawa masuk ke ruangan tadi. Terus tiba-tiba ada satu pria. Pria ini menutupi mukanya. Saya tidak kenal pria ini siapa. Cuman saya lihat pria ini datang, mengulurkan tangannya ke saya, lalu dia bilang, "Ayo bangun, kita bakar dunia ini." Lalu saya bangun, tiba-tiba saya melihat dunia ini dipenuhi dengan api, dan api itu tidak bisa dipadamkan. Api itu tingginya selangit seperti itu, sangat tinggi. Lalu singkat cerita, kita sudah meninggal seperti itu. Kita meninggal, lalu saya tiba di satu tempat. Tempat itu seperti jalan itu agak lebar, dan saya itu pakai jubah putih tapi bernoda. Lalu saya lihat ke kiri kanan saya itu ada kuburan, banyak kuburannya sangat banyak, tapi kuburannya sudah rusak, semuanya sudah rusak. Tapi saya berjalan melewati jalan itu dengan pria tadi, sambil saya menyanyikan pujian bersama malaikat di surga, menyanyikan kidung pujian. Seperti itu. Lalu kita berjalan, kita sampai di satu tempat, katanya itu penjaga pertama. Waktu kita sampai di penjaga pertama itu cuma satu orang loh. Ada orang tua yang duduk di situ, lalu dia itu seperti sedang makan. Kita sampai, dia tanya ke saya, "Kamu terlambat, kamu tersesat ya?" Seperti itu. Lalu saya jawab, "Iya, saya tersesat." Lalu saya tarik pria tadi, "Ayo kita pulang." Saya tarik pria ini pulang, kita baru melangkah 5 meter dari orang tua tadi, pria ini bilang ke saya, "Tidak, kita harus kembali melewati orang tua itu." Akhirnya kita pulang, kita jalan terus ke atas. Waktu kita sampai di tempat kedua, tempat penjaga kedua itu ada 5 orang. Yang saya lihat ini 3 cewek dengan 2 cowok seperti itu. Mereka itu seperti sedang makan juga, tapi waktu saya lihat mereka sudah menyiapkan kuburan untuk saya dengan pria itu dimakamkan seperti itu. Lalu ada satu cewek yang bilang ke saya, "Kalian baru datang, kita sudah tunggu kalian dari tadi," seperti itu. Lalu saya jawab, "Iya, kami baru datang." Waktu kita sudah disiapkan untuk dimakamkan, tiba-tiba saya lihat langit terbuka. Ada satu cahaya yang bersinar seperti matahari, tapi sangat bersinar. Cahaya itu langsung mengarah ke arah kita. Saya dengan pria itu. Lalu tiba-tiba saya melihat waktu cahaya itu mengarah ke kita, pakaian yang tadi saya kenakan, jubah putih bernoda itu berubah menjadi jubah putih bersinar, sangat bersinar. Jadi kita itu mau terangkat. Lalu waktu kita mau terangkat itu, saya sempat berpikir dalam hati saya bilang, saya pasti masuk neraka nih, hidup saya tidak baik di dunia. Tapi saya mendengar satu suara dari cahaya itu menjawab saya, "Engkau akan masuk surga jika engkau melakukan kehendak saya." Seperti itu. Lalu setelah suara itu menjawab, kita langsung terangkat. Kita terangkat mengikuti cahaya itu, tapi waktu kita terangkat, kita menyanyikan pujian yang sama, dan saya melihat ada seekor burung hitam. Burung itu juga ikut terbang, ikut terangkat, mengikuti cahaya itu. Waktu setelah kita terangkat, saya tiba di satu tempat. Tempat itu sepi dan gelap, tidak ada siapapun di situ. Lalu saya melihat ke kiri kanan saya itu, tempat itu sangat sepi, dan ada satu tangan itu saya cuma lihat pergelangan tangannya, dan saya lihat itu
memakai jubah putih, tapi saya tidak lihat siapa dia, saya tidak tahu siapa dia, saya cuman lihat pergelangan tangannya. Tangan itu kasih saya satu kertas, lalu bilang ke saya, ayo baca. Saya terima surat itu, saya terima kertas itu. Waktu saya belum baca kertas itu, saya taruh di satu meja kaca, seperti meja kaca. Saya taruh di situ, lalu saya baca tulisan ini. Ada 4 strip datar. Yang pertama itu adalah melakukan kehendak saya. Yang kedua, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang terakhir itu tulisannya panjang, tapi tulisannya itu di-blur semuanya. Saya cuma baca yang terakhir, yaitu tulisannya iblis. Seperti itu. Setelah itu, saya dengar suara itu bilang lagi ke saya, kembalilah dan bersaksi tentang keajaiban saya kepada manusia. Lalu, saya dibawa pulang ke bumi, saya kembali mengikuti cahaya tadi. Jadi waktu saya kembali ke bumi, ketika kaki saya menginjak tanah, pakaian saya berubah kembali. Yang tadi jubah putih itu berubah menjadi pakaian sehari-hari kita, tapi pakaian saya itu baru, sangat baru, seperti baru dibeli. Jadi saya pakai pakaian itu. Lalu saya lihat ke arah saya itu banyak orang yang mengelilingi saya, menyanyikan pujian yang sama, tapi saya itu berdiri seperti salib. Saya berdiri seperti salib, seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, jadi kepala saya itu seperti ini. Setelah itu, saya tersadar dari mimpi saya. Nah, setelah mimpi itu, saya merasa kehidupan saya berubah. Dari cara saya berpikir, cara saya berkata, cara saya berbuat, saya semakin punya kerinduan untuk hidup dalam Tuhan. Saya mau itu 24 jam pakai waktu saya buat Tuhan. Yang awalnya mungkin saya takut mati, saya kembali ke Tuhan, kapanpun saya siap. Saya seperti itu. Saya sangat, merasa sangat senang dengan mimpi itu. Saya mulai mengikuti ibadah di komunitas online, di ibadah online. Saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya bersaksi tentang apa yang saya mimpikan. Dan saya mulai diproses Tuhan, melewati banyak hal, sehingga berjalannya waktu di bulan Oktober, saya lupa tanggalnya, di tanggal berapa, cuman saya ingat itu di bulan Oktober, di malam hari, itu saya mimpi lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam mimpi itu, saya seperti di atas gunung, di satu tempat tapi di atas gunung. Jadi, waktu saya di gunung itu, saya lihat ke arah barat. Saya melihat ke arah barat, seperti ada perang, tapi bukan perang, seperti gempa, begitu. Dan waktu gempa itu seperti asap. Nah, waktu asap itu ada, keluar asap itu, saya melihat makhluk-makhluk yang besar. Makhluk-makhluk yang sangat besar, seperti monster. Dan banyak orang yang hilang ditelan asap itu dengan makhluk tadi, hewan tadi. Dan waktu saya melihat lagi, di arah kanan saya itu seperti ada satu gunung juga, banyak orang di situ. Saya di satu gunung, mereka di satu gunung, seperti itu. Lalu saya melihat seperti tsunami. Jadi ketika air laut itu kena air laut itu naik, banyak orang yang tenggelam. Lalu saya melihat di atas awan-awan itu ada sosok putih, berjubah putih datang. Lalu ada orang yang bilang ke saya, itu Tuhan Yesus. Seperti itu Tuhan Yesus. Lalu suara ini saya dengar, suara ini bilang ke semua orang, mereka yang terangkat itu adalah mereka yang terbawa arus air. Seperti itu. Jadi, waktu saya lihat, banyak orang yang tenggelam. Banyak sekali yang tenggelam, sedangkan
Saya lihat cuma seberapa yang terbawa arus air, dan saya salah satu dari mereka yang terbawa arus air itu. Waktu saya rasa tiba-tiba seperti pakaian yang saya kenakan itu tertinggal dan saya dibawa arus air ini. Lalu saya sampai di satu tempat itu seperti di atas udara. Di atas udara, nah di atas udara itu ada seperti tiga tangga, tapi berderetan seperti itu, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi waktu itu saya lihat, dalam mimpi itu saya lihat di tangga yang ketiga, yang paling terakhir, itu ada 3 sosok. Ada 3 sosok yang berdiri di tangga yang paling ujung. Jadi di kiri kanan itu ada 2 makhluk yang di kepalanya itu ada tanduk, terus badannya itu seperti keluar asap hitam, seperti itu. Dan di tengah saya itu, di tengah tangga itu ada satu makhluk, ada satu sosok yang pakai jubah putih. Tapi saya tidak bisa lihat mukanya. Saya cuma melihat dari pundaknya. Kakinya juga tidak terlihat karena pakai jubah putih panjang seperti itu. Dan saya lihat ke kiri kanan saya, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti, masuk melewati 2 makhluk ini. Nah, di depan makhluk itu seperti ada tulisan iblis, kiri kanan itu tulisan iblis, lalu yang di tengah itu tulisannya Tuhan Yesus. Nah, di tengah itu saya cuma melihat ada seberapa saja yang ada di depan saya. Nah, setelah itu ketika saya melihat ada beberapa orang itu yang di depan saya itu sudah masuk, giliran saya. Ketika saya melangkah ke tangga yang kedua, masuk ke tangga yang ketiga, sosok yang tadi, Tuhan Yesus, mengulurkan tangannya. Tangannya itu terbuka lebar, lalu bilang ke saya, mengapa kamu datang? Seperti itu. Mengapa kamu datang? Lalu saya menjawab, aku datang untuk melihat rumah Bapakku yang kekal di surga. Tapi waktu saya masuk ke Tuhan Yesus, Tuhan bilang ke saya, kamu mau datang ke saya, kamu harus berhati-hati. Kamu harus berusaha supaya kamu tidak ditarik oleh iblis. Kamu tidak ditarik oleh iblis. Kamu harus berusaha untuk datang ke saya. Jadi saya itu waktu mau masuk ke Tuhan Yesus, waktu masuk ke jalan Tuhan Yesus itu, saya berusaha semaksimal mungkin menjaga tubuh saya agar tidak disentuh oleh makhluk-makhluk itu. Jadi waktu saya mau masuk itu, mereka itu seperti berupaya sebagaimana rupa supaya bisa menarik saya. Tapi saya juga berusaha sehingga saya lolos. Saya masuk. Waktu saya masuk, saya dibawa masuk ke jalan ini. Jalan ini sangat kecil, tapi ada 2 jalur. Jadi waktu masuk itu tiba-tiba ada 2 jalur. Yang satunya itu ke arah kiri, satunya ke arah kanan. Nah, ke arah kanan ini, waktu saya mau masuk ke arah kanan, tiba-tiba saya dengar satu suara yang bilang ke saya, coba kamu ke arah kiri. Jadi saya ikuti suara ini. Saya berjalan ke arah kiri. Waktu saya ke arah kiri, saya melihat seperti asap putih, tapi ada apinya. Lalu saya itu seperti dengar teriakan-teriakan kayak tolong, kayak pokoknya mereka berteriak. Lalu saya berjalan terus. Saya melihat orang-orang yang hidupnya tidak ada di luar jalan Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, seperti itu. Lalu waktu saya melihat itu, saya bilang, saya harus pulang karena ini bukan tempat saya, seperti itu. Lalu saya pulang, saya kembali. Waktu saya kembali, saya melihat 2 anak muda, cewek,
yang berjalan mendahului saya. Saya tidak kenal mereka, tapi saya lihat mereka itu masih muda. Mereka berjalan mendahului saya, lalu tiba-tiba suara itu bilang lagi, "Kamu yang berjalan di atas itu, jatuhkan dirimu ke bawah." Waktu saya lihat ke bawah, seperti air tapi api. Seperti air tapi api yang mengalir ke bawah. Dan dua orang cewek tadi itu, mereka menjatuhkan diri mereka ke bawah. Jadi mereka di bawah air itu. Jadi mereka itu seperti tenggelam, kemudian kepalanya muncul lagi, tenggelam seperti itu. Tapi banyak teriakan. Tapi saya bilang, saya tidak mau menjatuhkan diri saya karena ini bukan tempat saya seperti itu. Jadi saya berusaha untuk terus berjalan kembali kepada sosok itu. Jadi setelah saya kembali ke sosok itu, waktu saya sampai di jalur ke arah kanan, saya melihat di situ ada satu seperti tanaman, seperti taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang hijau, dengan rumput-rumput yang hijau. Tempat itu sangat nyaman. Tapi kalau mau jalan ke tempat itu, kita harus melewati jalan yang sangat sulit untuk bisa sampai di tempat itu. Jadi tempat itu seperti di atas. Jadi kalau mau naik itu harus lewat tangga dulu. Tangga itu juga sulit, harus berhati-hati biar tidak jatuh. Dan jalan itu sangat sulit untuk kita lalui. Setelah itu, saya tersadar. Dan di bulan yang sama lagi, di bulan Oktober, saya lupa tanggalnya. Tapi saya ingat waktunya itu jam 12. Jam 12 malam, saya mimpi lagi. Saya itu dikasih satu senter, ukuran agak besar. Orang ini bilang ke saya, "Kamu harus mengarahkan senter ini ke arah saudara-saudaramu, supaya mereka jangan berjalan dalam kegelapan." Seperti itu. Dari situ saya tersadar dari mimpi, dan saya bangun. Gini itu saja. Iya. Monica, ada pesan yang mau disampaikan sebagai closing penutup kepada teman-teman? Silakan, sebelum kita akhiri ya. Baik. Pesan saya untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun kita berada, dalam mimpi ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan bagi kita semua, bahwa hidup kita bukan untuk melakukan apa yang kita mau. Dan kalau kita percaya Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar, "Oh, saya percaya Tuhan Yesus." Karena kalau kita cuma hanya sebatas percaya, ingat bahwa iblis pun percaya. Iblis juga percaya kalau Yesus itu Tuhan dan Allah itu hidup. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita juga harus melakukan apa yang kita mau. Dan satu lagi, ingat bahwa hidup dalam Tuhan, ketika kita punya kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan, iblis juga akan semakin mencari jalan. Dia juga akan berusaha untuk menarik kita dari Tuhan, membuat kita terjatuh dan berpaling dari Tuhan. Seperti dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Pak, bisa bantu saya untuk membacakannya? Baik. 1 Petrus 5 ayat 6. Betul? Betul. Satu Petrus 5 ayat 6. Monica, benar? Benar. Karena itu,
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Betul? Yang itu? Sepertinya saya salah ya Pak, maaf. 1 Apa-apa. Petrus 5 ayat 8 ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, ya, betul. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita juga harus berjaga-jaga. Jangan kita berpikir, saya sudah percaya Tuhan Yesus, lalu hidup seenaknya. Tapi kita juga harus berjaga-jaga dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksiannya. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapa di sorga. Ya. Jadi sahabat Miracle, kesaksian ini juga mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Kalau mendengar kesaksian dari Monica dari awal, memang Tuhan selalu memberikan tanda-tanda tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Monica waktu dulu jauh dengan Tuhan, tidak melakukan bagiannya untuk melayani, bahkan menolak. Nah, Tuhan memperlihatkan perbedaannya, Tuhan memperlihatkan dia sorga dan neraka. Jadi, dalam hal ini, mengikut Tuhan itu adalah satu kepastian. Kita punya jaminan untuk masuk dalam sorga apabila kita melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh kesaksian ini bukan hanya Monica, tetapi juga kita semua, dimanapun sahabat Miracle berada pada malam hari ini, untuk bisa berbalik kalau kita sudah berada di jalan yang tidak dikehendaki Tuhan, dan juga menjadi saksi Tuhan tentunya untuk membagikan firman yang hidup, firman Tuhan, dan bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Dengan kesaksian ini juga tentu harapan kami bisa lebih banyak orang mendengar di hari-hari yang sudah dekat ini. Semoga juga bisa menjadi satu kesaksian yang akan menyadarkan lebih banyak jiwa, lebih banyak orang untuk kembali ke jalan yang benar. Baik, kita akan tutup dengan doa, sahabat Miracle dan Monica. Sebagaimana kita tadi sudah mulai dengan doa, kita akan tutup dengan doa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar kesaksian Monica. Kami tentunya percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan untuk kami yang sudah mendengar, untuk tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh ya Tuhan, jangan sampai kami jatuh ya Tuhan, tergelincir dan jauh dari jalan-Mu. Dengan kesaksian ini juga menyadarkan kami ya Tuhan untuk melakukan segala bagian dari kami, melayani, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk Monica, Tuhan Yesus memberkati dia dimanapun dia bekerja, melayani, tambah-tambahkan berkat jasmani, berkat sukacita, pelihara dia ya Tuhan, jaga dia, jauhkan dari mara bahaya, keluarganya juga ya Tuhan diberkati. Semoga kesaksian ini bisa menjadi kesaksian yang bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Terima kasih buat malam yang baik. Program kesaksian pribadi sudah berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Monica, terima kasih sekali lagi sudah berbagi kesaksian pada malam hari ini. Ada beberapa penyampaian yang akan disampaikan. Kalau Monica mau live duluan dari Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah silakan, video ya. kesaksian yang Baik. dapat kita dengarkan dan saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati saudara kita yang telah membagikan akan cerita atau kisah hidupnya, bagaimana Tuhan Yesus menopang dia dari berbagai macam persoalan. Saudaraku, dari kesaksian ini kita mengambil kesimpulan bahwa mengikuti Yesus itu memang harus memikul salib. Banyak hal yang mungkin kita akan hadapi, baik itu persoalan, masalah dan lain sebagainya yang mungkin menurut kita
itu sangat berat dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan memberikan atau mengizinkan masalah persoalan terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi akan batas kemampuan kita. Dia sudah menyiapkan solusi bagi kita, sehingga Ia juga mengizinkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia dapat menyikapinya dan menjalaninya. Nah, sahabat Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah menjauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun, sebab hidup bersama Tuhan ya kita harus memikul salib, sebab Tuhan Yesus sendiri telah memikul salib untuk seluruh manusia. Oleh sebab itu saudaraku, tetap kuatkan sabuk pengaman kita dengan doa dan berserah diri kepada Tuhan Yesus, agar apa yang kita hadapi dan kita jalani kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan dan selalu pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya saudaraku, kiranya kesaksian ini cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. God bless you all. Terima kasih.